Duh, aku kok susah tidur ya, udah malam kayak gini, ngantuk tapi nggak bisa tidur. Kayaknya banyak banget yang dipikirin, otak tuh rasanya berisik banget. Nah, Sobat DRV pernah ngalamin hal itu juga nggak sih? Selama proses aku menjalani profesi sebagai psikolog, aku sering banget nih Sobat DRV dengar keluhan-keluhan dari klien konseling yang mengatakan kalau katanya mereka susah tidur karena otaknya tuh berisik banget, nggak bisa diajak kompromi, nggak bisa diajak kerjasama, padahal badan udah capek, mata udah ngantuk, tapi setiap kali coba untuk tidur tuh rasanya nggak bisa tidur nyenyak. Karena apa? Karena otaknya berisik banget, nggak bisa diajak diem, nggak bisa diajak berhenti. Pengennya dipakai beraktivitas terus, pengennya mikir terus. Nah, kondisi seperti ini sebenarnya apa sih yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kondisi ini? Yuk sama-sama kita bahas di episode terbaru Curhat Bareng Indah. Sobat DRV, sebenarnya overthinking menjadi hal yang wajar sekali terjadi pada setiap manusia. Karena memang esensinya manusia adalah untuk berpikir. Jadi wajar kok kalau dikit-dikit semua hal itu serba kita pikirin. Apa-apa kita pikirin, dikit-dikit kita mikir. Mau pergi kita mikir, mau pulang kita mikir. Lagi kerja kita mikir, lagi makan, lagi nonton, bahkan mau tidur aja kita juga jadi mikir. Jadi sebenarnya overthinking itu adalah hal yang umum terjadi di setiap manusia. Tapi masalahnya, kalau overthinking ini sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sampai ganggu jam tidur kita, ganggu kualitas tidur kita, ujung-ujungnya juga malah jadi ganggu mood kita, dan besoknya malah jadi ganggu aktivitas kita sehari-hari, tentu hal ini perlu kita perhatikan lebih lanjut. Artinya, proses berpikir kita di sini yang sudah menghambat, yang sudah jadi masalah, sehingga berdampak pada aktivitas dan juga kondisi kita sehari-hari. Nah, ketika overthinking terjadi di malam hari, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak aktivitas yang sudah kita lewati ataupun sudah kita lakukan di siang hari. Ketika siang hari, otak kita pasti akan aktif bekerja. Banyak hal yang kita pikirkan, mulai dari pekerjaan, relasi, belum lagi kalau misalnya memang kita sedang berada dalam kondisi stres tertentu. Ada beban, tuntutan, ataupun tekanan hidup yang memang sedang kita hadapi. Wajar, otak kita pasti akan bekerja berkali-kali lipat dari biasanya. Nah, ketika malam hari kemudian kita mau tidur tapi otak kita mikir terus, biasanya kondisi ini kan disebut dengan overthinking ya, Sobat DRV. Bisa dibilang otak kita itu belum siap untuk berada dalam kondisi sign off ataupun dalam kondisi yang dia itu harus nonaktif. Dia masih ingin aktif nih, masih banyak hal-hal yang ingin dia keluarkan, padahal badan kita sudah mengirimkan sinyal bahwa itu sudah waktunya untuk beristirahat. Jadi bisa dibilang nih, seolah-olah kita tuh sedang berperang dengan badan kita sendiri. Si otak kita sama badan kita nih lagi perang nih. Yang satu pengen istirahat, yang satu belum merasa cukup untuk istirahat. Nah, tapi kenapa sih kok otak kita nih merasa belum cukup ya untuk istirahat? Padahal seharian sudah dipakai untuk beraktivitas, seharian udah dipakai buat mikir. Nah, Sobat DRV coba cek lagi deh, coba evaluasi ke diri sendiri. Jangan-jangan ketika seharian ini kita mikir, banyak banget aktivitas-aktivitas otak yang kita pendam tuh. Misal, ada hal yang mau kita omongin tapi nggak jadi kita omongin terus kita pendam. Atau ada emosi-emosi yang ingin kita ekspresikan tapi karena kita nggak enakan orangnya atau karena kita takut mengekspresikan emosi kita, jadi emosinya juga cenderung kita pendam. Atau ada hal-hal yang harusnya kita selesaikan di siang hari tapi jadinya kita tunda karena memang ya kita tidak mau menyelesaikan saat itu. Nah, hal-hal yang tertunda, hal-hal yang terpendam seperti ini terkumpul di otak kita sehingga ketika kita mau tidur, ketika distraksinya sudah tidak ada, otak kita tuh buru-buru pengen mengeluarkan hal-hal ini dari kepalanya. Ketika kita beraktivitas di siang hari, banyak hal-hal bisa kita pendam, banyak hal-hal bisa kita tunda, banyak hal-hal bisa kita simpan di dalam pikiran dan perasaan kita karena memang banyak hal ataupun aktivitas yang bisa mendistraksi pikiran dan perasaan kita. Makanya kenapa ketika siang hari otak itu nggak buru-buru untuk pengen mengeluarkan hasil pemikiran ataupun perasaannya, ya karena memang kita sedang sibuk nih melakukan aktivitas lain. Tapi ketika kita sudah mau tidur, ketika sudah tidak ada aktivitas yang bisa kita lakukan, jadinya distraksi tadi menghilang. Otomatis di situ otak mengambil peran utama secara signifikan untuk bisa mengeluarkan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Wajar jadinya kalau misalnya banyak Sobat DRV bilang, duh otakku berisik banget nih, banyak banget yang pengen dikeluarin, tapi padahal badanku udah capek banget. Nah, ketika kondisi
ini terjadi, bukan gak mungkin loh Sobat DRV, hal ini akan berdampak pada kondisi kesehatan jantung kita semua. Kenapa? Karena banyak banget hormon yang akhirnya terlibat di sini. Mulai dari adrenalin kita yang terus naik, sehingga memicu detak jantung yang lebih cepat, dan lama-lama kalau ini terus dibiarkan, akan berdampak pada kondisi kesehatan jantung kita juga. Selain itu, hormon kortisol akan meningkat sehingga berdampak pada kondisi yang dimana membuat kita menjadi sulit tidur. Dan melatonin kita justru akan menurun. Padahal sebenarnya melatonin ini dibutuhkan untuk membantu kita bisa tidur dengan lebih berkualitas. Nah, kondisi seperti ini tentu akan terus berlanjut nih ke aktivitas kita di besok harinya. Ujung-ujungnya besok ketika kita bangun, kita merasa kita tetap ngantuk. Kita merasa sudah tidur tapi kok badan kita malah jadi nggak enak, jadi pegel-pegel, jadi serba salah untuk melakukan aktivitas. Yang ujung-ujungnya akan larinya kemana nih? Otomatis mood kita juga pastinya jadinya berubah-ubah. Kita jadi nggak semangat untuk bekerja, bawaannya rasanya tidak termotivasi, rasanya males, dan larinya jadinya ke permasalahan produktivitas kerja. Performance kita jadi menurun, kita juga jadi malas bersosialisasi, ujung-ujungnya jadinya kita juga sulit mengendalikan emosi dan berujung pada kondisi burnout. Kebayang gak sih Sobat DRV, dari overthinking aja dampaknya bisa seluas itu, dampaknya bisa sesignifikan itu. Artinya penting sekali untuk kita bisa mengatur nih overthinking kita supaya tidak berlebihan dan supaya bisa tetap berada di bawah kontrol kita. Beberapa hal yang bisa Sobat DRV lakukan untuk mengurangi kondisi overthinking khususnya ketika ingin tidur di malam hari adalah yang pertama, yuk belajar untuk menyeimbangkan aktivitas selama di siang hari. Mulai dari bekerja, istirahat, makan, sampai olahraga. Usahakan untuk bisa makan tepat waktu. Usahakan untuk tidak menumpuk pekerjaan dalam satu kali waktu. Dan usahakan untuk tetap menyempatkan olahraga supaya ada sirkulasi dan regulasi secara fisik dan juga mental sehingga Sobat DRV tidak terbiasa untuk menumpuk berbagai hal dalam satu waktu. Yang kedua, Sobat DRV bisa belajar membiasakan untuk mematikan handphone 1 jam sebelum tidur atau menaruh handphone jauh-jauh dari tempat tidurnya Sobat DRV nih. Nah, berbagai penelitian sudah membuktikan bahwa menaruh handphone di luar ruangan yang berbeda dengan tempat kita tidur itu bisa membantu kita untuk mendapatkan kualitas tidur lebih baik. Karena hal itu akan membantu kita untuk terhindar dari berbagai macam radiasi yang juga bisa berdampak pada kualitas tidur kita. Yang ketiga yang juga Sobat DRV bisa lakukan adalah mencoba untuk melatih pernafasan sebelum tidur. Yuk coba tenangkan dulu dirinya, tenangkan dulu pikirannya dengan melatih pernafasan. Banyak-banyak lakukan proses tarik nafas, tahan nafas, dan juga buang nafas sampai Sobat DRV benar-benar merasa sudah tenang, lalu kemudian lanjutkan untuk tidur. Dan yang keempat adalah kalau misalnya memang kondisi overthinkingnya Sobat DRV ini udah ganggu banget, Sobat DRV bisa untuk menuliskan apa sih yang sebenarnya sedang dipikirkan dan dirasakan ke dalam sebuah jurnal. Nah, jurnal ini tidak harus dilakukan dengan menulis di kertas aja. Kalau Sobat DRV merasa lebih nyaman nulis di handphone, silakan Sobat DRV bisa lakukan. Yang penting adalah Sobat DRV belajar untuk mengungkapkan ataupun menyuarakan apa sih yang sebenarnya sedang dipikirkan dan dirasakan ke dalam bentuk tulisan. Menurut berbagai penelitian, journaling bisa membantu kita untuk merasa lebih tenang, mengurangi kondisi stres berlebihan, meningkatkan mood positif, dan juga fokus serta konsentrasi, sehingga hal ini akan berdampak pada kualitas tidur yang lebih baik. Nah, hal terakhir yang Sobat DRV bisa lakukan adalah menyeimbangkan pola hidup dan juga pola makan yang lebih sehat. Yuk, perbanyak makanan-makanan yang memang bisa memberikan dampak positif bagi Sobat DRV semua. Tidurnya dibiasakan untuk tidak begadang, coba untuk bangun lebih pagi, dan sisanya adalah lakukan aktivitas menyenangkan yang bisa Sobat DRV dapatkan sehari-hari. Kalau hal ini terus dilakukan secara rutin, secara perlahan, dan Sobat DRV bisa melatih diri Sobat DRV untuk lebih disiplin, mudah-mudahan kondisi overthinking Sobat DRV di malam hari pelan-pelan bisa semakin berkurang dan akhirnya Sobat DRV bisa tidur jadi lebih nyenyak lagi. Kalau video ini bermanfaat buat Sobat DRV, yuk jangan lupa di like, share, dan juga komen, terutama kalau Sobat DRV punya pertanyaan ataupun komentar tentang berbagai macam permasalahan psikologis. Kita bakal ketemu lagi di episode Curhat Bareng Indah selanjutnya. Bye!